Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyana Mastur kembali hadir dalam podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Tetap ikuti podcast ini karena selalu ada info kepemiluan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema peran kejaksaan dalam mengawal integritas pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan penegak hukum yang tegas, adil, dan profesional. Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam melakukan tindak pidana pemilu, penegakan keadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk membahas hal tersebut, kita telah menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bulukumba, Bapak Dedi Cairdianto SH. Ya. Selamat siang Pak Dedi. Siang Ibu. Ya. Tugas dan kewenangan kejaksaan itu sendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan. Iya, kami setidak-tidaknya mencatat ada 4 bidang ya, ada 4 bidang yang kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Pertama bidang pidana umum, itu nanti akan bersama-sama dengan Sentra Gakumdu melakukan berbagai penanganan, baik itu aduan, laporan, temuan terkait dengan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Kedua, bidang intel. Bidang intel akan memberikan melakukan kegiatan yang sifatnya deteksi dan cegah dini. Misalnya ada potensi penyimpangan, kemudian mobilisasi massa, atau kemudian menggagalkan penyelenggaraan pemilu. Nanti akan meneruskan informasi-informasi awal sebagai early warning kepada pimpinan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang taktis begitu ya. Kemudian yang ketiga, bidang perdata dan tun. Tadi sudah disebutkan melalui bidang datun itu ada pendampingan hukum dengan kemarin dengan Sekretariat Jenderal itu kita melakukan MOU ya. MOU perjanjian kerjasama. Jadi meliputi pendampingan baik terhadap personil, material maupun aset. Yang terakhir setidak-tidaknya ada bidang Pitsus yang juga mengawal transparansi dalam pengelolaan anggaran, kemudian pihak-pihak mungkin dia adalah penyelenggara negara yang kaitannya berpotensi melakukan suap menyuap, mungkin gratifikasi dalam menentukan mungkin sebagai instrumen untuk menekan orang lain untuk berpihak pada salah satu paslon. Nah, kurang lebih 4 bidang ini tadi menjalankan fungsi-fungsi yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Mungkin diperkenalkan dulu sama teman pemilih, apa sih itu Gakumdu dan di keterlibatan kejaksaan sendiri dalam Sentra Gakumdu itu sebagai apa, Pak? Iya, jadi Sentra Gakumdu ini dibentuk kalau tidak salah di Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan ya. Setidak-tidaknya kalau saya tidak salah ingat dibentuk di tahun 2008 dan unsur ini terdiri dari Bawaslu, kemudian kepolisian dan juga kejaksaan. 3 itu Pak. Betul ya. Jadi ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kira-kira hukum acaranya sama dengan pidana umumnya, tetapi Gakumdu ini dibentuk supaya penanganan pelanggaran pemilu bisa diselesaikan secara cepat. Karena kan kita tahu penyelenggaraan pemilu itu kadang-kadang proses pemilunya sudah selesai, yang tersisa pelanggarannya. Betul. Nah, sehingga kemudian pemerintah membentuk suatu aturan, dibentuk Gakumdu, termasuk hukum acaranya, sedapat mungkin pelanggaran itu kalau diproses bisa setidak-tidaknya selesai bersamaan dengan tahapan pemilu juga selesai. Kira-kira begitu. Sepanjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin ini Pak, pengalamannya
pelanggaran pemilu atau pilkada apa yang paling sering ditangani oleh kejaksaan? Iya, di tahun 2024 kemarin yang terbanyak saya kira ada money politik ya, money politik, kemudian netralitas ASN, kemudian pelanggaran apa itu alat peraga ya, pelanggaran pemasangan alat kampanye, kemudian juga penyalahgunaan kewenangan bagi pejabat tertentu ya. Dan yang terakhir tuh diproses kurang lebih ada 5 sampai 7 perkara yang bergulir di Bawaslu. Kemudian ketika pelaksanaan pemilu ada 1 yang sampai persidangan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi secara statistik yang paling banyak kemudian adalah pelanggaran politik uang. Oh iya. Dan itu ada laporan masyarakat. Iya, laporan masyarakat. Meskipun sebenarnya di Bawaslu tuh di Gakumdu bisa juga sumbernya dari temuan pengawas. Mungkin temuannya kepolisian, mungkin temuannya kejaksaan, tapi lebih banyak temuan daripada teman-teman Bawaslu. Di sana kan yang ada pengawasnya per desa, per desa per kelurahan. Kemudian upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan itu bagaimana? Iya, baik. Di kejaksaan tidak menyelenggarakan pemilu secara teknis ya, seperti KPU dan juga Bawaslu mungkin. Tapi di setiap kesempatan melalui lembaga pendidikan kita punya salah satu program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Yang kedua juga ada namanya Jaksa Menyapa melalui radio dan beberapa kanal sosial media lainnya. Di beberapa kegiatan tematik kita mengangkat tema kaitannya dengan kepemiluan, juga pemilihan ya, karena salah satu pilkada satu pemilu. Itu kita menyampaikan prinsip-prinsip pemilu, luber jurdil begitu ya. Betul. Kepada pelajar-pelajar yang notabene kadang-kadang tuh mereka pemilih pemula. Betul. Kemudian di level stakeholder umum itu kita melalui penerangan hukum, kemudian menyampaikan larangan-larangan, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh, karena kami menganggap banyak juga masyarakat umum nih yang belum tahu. Jadi kadang-kadang misalnya pada waktu masa tenang mungkin atau pada waktu masa-masa tertentu itu mereka belum memahami sebagai pemilih atau mungkin dalam masa-masa pemilu apa yang boleh dan yang tidak boleh, sehingga yang banyak dilakukan dengan melakukan tadi sosialisasi, penerangan hukum, kemudian juga kadang kalau saya tidak salah dengan KPU juga kita tuh melakukan semacam sosialisasi dan kadang-kadang diseminasi informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian di setiap tahapan kewajiban setiap petugas itu apa, kan termasuk ada petugas KPPS begitu ya. Juga kita lakukan semacam edukasi dan paling tidak sih mengingatkannya, karena kalau tugas fungsi kewenangan masing-masing saya kira itu kebanyakan sudah memahami. Nah, cuma kadang-kadang agak lupa juga. Ada tahapan-tahapan yang mungkin dilewatkan. Kan terbukti juga mungkin dalam proses banyak yang juga diadukan ke Bawaslu, termasuk penyelenggara pemilu kita. Dan pasca pemilu tuh Bulukumba, saya kira dengan KPU kemarin melalui Jaksa Pengacara Negara begitu ya. Kemudian bersama-sama di Mahkamah Konstitusi. Betul, Pak. Lebih lanjut terkait apa yang Bapak sampaikan itu tadi, bagaimana kejaksaan memberikan edukasi hukum kepada peserta pemilu atau bahkan ke masyarakat? Iya, bagi peserta pemilu setidak-tidaknya ada Bawaslu, ada KPU. Kalau DKPP agak jarang begitu ya. Kemarin juga ada 1-2 DKPP. Dengan teman-teman KPU dan Bawaslu kita selalu melakukan rapat. Apalagi di Bawaslu sering kita melakukan semacam rapat di tempat-tempat tertentu. Itu kaitannya dengan penguatan tugas fungsi
penyelenggaraan penyelenggara pemilu. Iya. Nah, dengan KPU juga sama. Iya. Dulu dengan Pak Sekretaris, Iya. Pak Ses, Iya. Pak Opo ya, Iya. Pak Haris, itu selalu kita bersama-sama melakukan semacam FGD, kemudian pelatihan, BIMTEK, kadang-kadang juga simulasi. Iya. Jadi tidak hanya teorinya, kadang-kadang kita ke lapangan bersama, simulasi, sehingga pemahaman tentang setiap tahapan ini sama-sama persepsi kita bisa dibangun secara bersama. Karena kadang-kadang gini Bu, secara teorinya kita memahami, tapi dalam pelaksanaan itu kan banyak sekali mungkin tekanan ya, atau mungkin kesibukannya sudah sangat padat, sehingga kadang petugas kita di lapangan ada kekeliruan. Betul. Nah, itulah yang menjadi celah mungkin bagi tim sukses atau relawan yang memanfaatkan momentum itu untuk mungkin berdampak pada suara, mungkin berdampak pada stabilitas pemilu, mungkin berdampak pada hukum juga. Iya, betul. Iya, sehingga tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU dan mungkin juga Bawaslu, ya, itu sudah dilaksanakan. Saya kira di Bulukumba cukup baik lah. Kemudian tantangan apa yang sering dihadapi oleh kejaksaan dalam menangani perkara pemilu atau pemilihan? Iya, kalau di kami kan namanya ini perhelatan politik Ibu ya. Jadi sedikit banyak pasti akan ada tekanan-tekanan politik lah. Nah, mungkin melalui kenalan-kenalan orang tertentu yang mencoba masuk ya. Tetapi yang pasti setiap tekanan itu bisa kita jelaskan, bisa ditangani secara profesional. Kemudian juga secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Karena yang paling penting dalam penegakan hukum kan bukan karena anasir-anasir politiknya, tetapi sejauh mana alat bukti itu dapat dibuktikan di pengadilan begitu ya, sehingga saya kira gangguan terhadap mungkin tekanan politik, mungkin intervensi seminimalisir mungkin bisa dihindari lah. Tapi di Bulukumba ini banyak yang kita lakukan proses di Gakumdu, secara umum bisa diatasi. Mungkin kalau ada yang pihak-pihak yang menganggap satu dua penanganan perkara tidak clear, itu semata-mata karena memang alat buktinya yang belum memenuhi atau waktunya. Karena penanganan tindak pidana pemilu ini kan salah satu perkara yang ada masa daluarsanya. Nah, sehingga kadang-kadang memang alat buktinya itu sudah cukup, tapi waktunya yang lewat, jadi dihentikan. Tantangan-tantangan seperti itu kita harus mampu menjelaskan, mungkin kepada pelapor, mungkin kepada publik, bahwa penanganan ini sama semua, tidak ada yang dipilih-pilih. Hanya kemudian karena satu perkara dengan perkara lain tuh tantangannya berbeda saja. Sehingga mungkin satu cepat, satu lambat, tapi yang pasti prosesnya sama. Betul, Pak. Sejauh mana sih peran pemerintah dalam mendukung penegakan hukum pemilu dan pemilihan, khususnya di Bulukumba ini? Iya, pemerintah daerah begitu ya. Ya, pemerintah daerah saya kira mendukung dengan baik pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Kalau di pilkada saya kira Pemkab kita ini banyaklah menghibahkan begitu ya, menghibahkan anggaran ke KPU untuk pelaksanaan pilkada. Kemudian di setiap tahapan saya kira Pemkab itu di berbagai OPD ya banyak mendukung lah. Salah satu OPD Capil itu selalu memberikan data mutakhir ya tentang data kependudukan, mungkin kesehatan. Iya, dinas kesehatan juga ya. Mungkin ada Badan Kesbangpol begitu ya. Dan dukungan secara anggaran dan teknis birokrasi saya kira Pemkab sangat mendukung secara optimal. Iya, betul, Pak. Kemudian peran masyarakat ini, Pak. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu kejaksaan sendiri menjaga integritas pemilu dan pemilihan? Baik. Jadi masyarakat ini kan sekarang sudah terbuka begitu ya. Apapun yang terjadi di tempat kita hari ini, hampir dipastikan di waktu yang sama bisa diketahui juga di tempat yang lain. Nah,
Makanya pengawasan publik termasuk kepada kejaksaan, kepada KPU, kepada penyelenggara pemilu itu partisipasinya sudah sangat terbuka, bisa disampaikan baik langsung maupun tidak langsung. Di kejaksaan sendiri ada namanya pengawasan, bidang pengawasan yang kalau dalam penyelenggaraan pemilu jaksa-jaksa itu kemudian tidak profesional atau mungkin melakukan penyimpangan, itu bisa dilaporkan langsung saat itu dan dapat dipastikan diproses. Selain bidang pengawasan, ada juga bidang PAM SDO. Jadi kami Bu, kalau misalnya bukti permulaan itu kuat, kadang-kadang tuh orang dicopot dulu baru diperiksa. Karena kalau melalui proses pidana atau melalui proses biasa, kita harus tunggu dulu apakah nanti di belakang terbukti baru dicopot. Tapi kalau yang PAM SDO dicopot dulu baru diperiksa. Biar tidak ada tekanan mungkin. Betul, ya. Termasuk publik. Sarana non formal juga sekarang sudah banyak Bu. Kalau mungkin kita kadang melihat sosial media ya, TikTok, kemudian Instagram juga ya, Facebook. Itu saya kira fungsi bentuk pengawasan masyarakat kepada kita, tidak cuma kejaksaan saya kira ya, kepada KPU, kepada Bawaslu. Tadi Bapak menyinggung bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan apabila ada dugaan begitu Pak. Terus bagaimana cara aman masyarakat melaporkan tanpa artinya menyembunyikan identitas mereka itu? Oh iya, karena kadang-kadang juga takut ya. Betul. Kalau di mekanisme kita Bu, selain hukum penyelenggaraan pemilu, di proses peradilan pidana itu ada yang disebut dengan kerahasiaan identitas pelapor dan saksi. Apalagi pemilu. Apalagi kaitannya dengan pemilihan ya, pilkada. Yang lebih ini. Betul. Kadang-kadang gini Bu, yang mau melapor tuh kebetulan ASN di daerah. Mau melapor terjadi pelanggaran, takut dimutasi. Atau takut nanti dicopot dari jabatannya. Tapi kalau di kami itu di kemarin terapkan di Sentra Gakumdu. Dijamin kerahasiaan identitas bagi pelapor dan saksi. Jadi sebagai contoh nanti kalau yang bersangkutan datang ke kantor ke Gakumdu melapor, dia akan diperiksa sendiri dan setelah yang bersangkutan selesai kita perbolehkan pulang. Ketika nanti akan mengkonfirmasi pihak yang terlapor atau mungkin yang ada kaitannya dengan terlapor, itu tidak akan disampaikan pelapornya siapa, akan disebut dengan aduan masyarakat saja. Ya, sehingga jaminan terhadap pelapor dan saksi itu bisa merasa aman lah, paling tidak terintimidasi oleh pihak-pihak yang terlapor. Perlindungan hukumnya bagi pelapor bagaimana? Iya, sebenarnya idealnya kalau saksi dan pelapor itu kan kita harus menyiapkan semacam tempat aman. Kalau di penanganan kasus korupsi itu disebut dengan safety house ya, rumah aman. Tapi di kepemiluan memang secara spesifik belum mengatur, tapi kita mengadopsi prinsip yang sama. Jadi kita menempatkan saksi dan pelapor ini sedapat mungkin tuh biar tidak diketahui, jangan dulu tempatnya. Tapi yang paling utama jangan dulu diketahui siapa orangnya. Ya biar tidak bisa kemudian dilakukan pelacakan oleh kan gampang tuh Pak kalau memang mau dilacak. Sangat mudah betul. Makanya kita menjaga betul informasi yang keluar itu jangan sampai menyebut personnya. Paling tidak kalau dia misalnya lembaga swadaya masyarakat atau ormas, ya enggak apa-apa media menyebutkan, tetapi kita menyampaikan secara diplomatis bahwa ini adalah aduan masyarakat. Mungkin terakhir ini Pak ya, bagaimana sih harapan kejaksaan itu sendiri terhadap kualitas pemilu dan pemilihan ke depannya? Iya, di awal kalau kami berpandangan pemilu dan pemilihan ini kan sarana untuk melahirkan pemimpin-pemimpin kita. Jadi suasana kepemimpinan di daerah maupun di pusat banyak ditentukan oleh output daripada pemilu kita. Nah, bagi kami karena tugasnya di penegakan hukum harus betul-betul menjaga. Jangan karena kesalahan kecil mau dibiarkan sehingga nanti orang akan menganggap bahwa kredibilitas pemilu kita ini melahirkan pemimpin yang tidak legitimate ya. Karena demokrasi itu kan kalau kita disampaikan di banyak tempat yang banyak-banyakan. Tetapi tidak ada artinya yang banyak-banyakan kalau tidak dilegitimasi oleh
keabsahan hasil pemilu itu sendiri. Nah, makanya kita harus menjaga suara satu orang itu berarti, kemudian harus diberikan kepastian oleh hukum kita. Ada pelanggaran ya ditindak saja, supaya kemudian demokrasi ini harus seiring sejalan dengan penegakan hukum yang disebut dengan demokrasi. Nah, dulu kalau kami selalu menyampaikan itu, pemilu adalah pesta demokrasi, tapi tidak ada artinya kalau tidak ada penegakan hukumnya, sehingga disebut dengan demokrasi itu harus seiring sejalan dengan demokrasinya. Kira-kira begitu. Oh iya, baik Pak. Baik teman pemilih, integritas pemilu dan pemilihan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi merupakan hasil dari sinergi beberapa pihak, termasuk peran strategis kejaksaan dalam penegakan hukum dan pengawalan proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan berkeadilan. Terima kasih banyak Pak Dedi sudah meluangkan waktu dan hadir ke podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Terima kasih teman pemilih telah menyimak podcast ini hingga akhir. Tetap ikuti episode berikutnya karena tentu saja ada bintang narasumber yang tidak kalah seru dan topik yang menarik. Saya Reskiana Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.